Ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wat taufiq wal hidayah wal ma'unah min rabbil bariyah. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yuzadu bitilkan ni'am wa ja'alana Allah wa iyyakum min ibadihi syakirin haitsu yudkhiluhum Allah ajma'in fi jannatin na'im ma'a sayyidis sabirin wasyakirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturukum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubati wa ahlal halli wal 'aqdi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa nawwir qalbi bil 'ilmi ladunni wal kasbi. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatidah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami' Al-Husna dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan ini Masjid Jami' Al-Husna dengan ibadah dan dengan menghadiri majelis-majelis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barakah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, jamaah majlisul ilmi wat ta'limi wat dzikri. Semoga dengan keberadaan kita di majlis ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, baik itu penyakit jasmani, lebih-lebih penyakit rohani, lebih-lebih itu penyakit amradul qulub, penyakit hati. Semoga Allah bersihkan hati kita, Allah sehatkan kita jasmani dan rohani, zahir dan maupun batin kita, dan juga senantiasa kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri atas segala limpahan nikmat anugerahnya, sehingga kita kelak akan dikumpulkan dengan manusia yang paling banyak bersyukur. Beliaulah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
fi jannatil firdausil a'la bighairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin amin. Allahumma hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis ta'lim di Masjid Al-Husna rahimakumullah. Faqala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa syarihuhu as-Sayyid Muhammad bin Abdullah al-Jurdani radhiyallahu anhuma wa nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Radhiyallahu ankum. وذكر العلماء أن صلاح القلب في 9 أشياء إلى أن قال تاسعها أكل الحلال وهو رأسها فإنه ينور القلب ويصلحه فتزكو بذلك الجوارح وتدرأ المفاسد وتكثر المصالح. Para ulama telah menyebutkan hati ini bisa bersih dari segala amradul qulub, penyakit-penyakit hati, dengan 9 cara, dengan 9 metode. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim, khususnya lagi dengan merenungi ayat-ayatnya. Khala'ul batni bitaqlilil akli, mengosongkan perut dengan menyedikitkan makan. Salisuha qiyamul lail bil ibadah, yang ketiga bangun malam dengan banyak ibadah, mulai sholat sunnah, ngaji, zikir dan lain sebagainya. Yang keempat, at-tadarru' indas sahar, tadarru', merendah diri di waktu sahar. Khamisuha mujalasatus sholihin, yang kelima duduk dengan orang-orang soleh. Yang keenam, as-samtu amma la ya'ni, diam dari segala yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Yang ketujuh, al-uzlah an ahlil jahal, menjauhkan diri dari orang-orang yang bodoh. Yang kedelapan, tarkul khawd finnas, tidak ikut mencampuri urusan orang lain. Tasi'uha, yang ke-9, 1 sampai 8 alhamdulillah sudah kita bahas, sudah kita terangkan. Sekarang yang terakhir untuk membersihkan hati, yaitu aklul halal, makan yang halal, minum yang halal, pakaiannya pun juga halal. Wa huwa ra'suha, dan itu adalah pemimpinnya, yang paling sangat terpenting masalah makanan halal. Fa innahu yunawwirul qalba, karena dengan memakan makanan yang halal, minum minuman yang halal, sesuatu yang masuk dalam perut kita itu yang halal, maka itu akan menjadikan hati kita bercahaya. Wa yuslihuhu, dan juga akan membersihkan, memperbaiki segala penyakit-penyakit hati kita. Fatazku bidzalikal jawarih, maka anggota tubuh kita akan bersih, tidak mau enggan untuk melakukan maksiat berkat makan makanan yang halal. Sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi radhiyallahu taala anhu, man akala al-halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Siapa yang makan halal, yang minum halal, yang dikonsumsi halal, maka seluruh anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik dia mau atau tidak mau, dia mengetahui atau tidak mengetahui, ini seluruh anggota tubuhnya pengennya selalu berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting makanannya halal. Maka dia berkehendak atau enggak, anggota tubuh maunya beribadah, maunya mendekatkan diri pada Allah, maunya melakukan amal
amalan-amalan soleh yang diridai Allah dan Rasulnya. Baik dia ketahui itu amalan soleh, itu amalan kebajikan, ataupun dia tidak tahu, secara otomatis dari ujung rambut sampai ujung kaki pengennya selalu berbuat ibadah bernilai pahala yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Maunya taat terus, barokah dari makanan halal yang dikonsumsi, yang masuk ke dalam tubuhnya halal. Begitu halnya sebaliknya, kata beliau, wa man akalal haram asat jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Kalau yang dikonsumsi, yang dimakan, yang diminum, yang masuk ke dalam rongga tubuhnya adalah sesuatu yang haram, baik haram makanannya, mohon maaf, berupa khinzir, babi misalnya, daging babi, atau berupa hayyah, ular, atau berupa timsah, buaya, dan segala yang diharapkan Allah, atau khamr, bir, alkohol, ataupun yang didapat makanan tersebut dengan cara haram. Yang dikonsumsi ayam goreng, dipotong dulu lehernya, kemudian dicabuti bulunya, kemudian dipotong-potong kecil, lalu digoreng, dimakan. Halal, tapi rupanya dia dapatnya dengan cara maling milik tetangga. Ayam milik tetangga diambil, dicuri, ya jadi haram. Ayamnya mahal. Dia makan kambing, halal. Rupanya dia dapat kambing tersebut di tempat sampah yang sudah mati karena sakit. Jadi belum disembelih, mati itu kambing, diambil, disembelih, dipotong-potong, dimakan, haram. Padahal kambing halal, cuma karena dia ngambil kambingnya dalam keadaan sudah mati di tong sampah, haram, belum disembelih. Maka tak kala seseorang tersebut makan makanan yang haram, maka seluruh anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia berkehendak atau tidak, dia ketahui atau dia tidak mengetahui, maunya selalu berbuat maksiat. Ini anggota tubuhnya pengennya maksiat aja, pengennya selalu berbuat perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Wal'iyadu billahi min dzalik. Jadi ya kita lihat diri kita masing-masing. Kira-kira kita ini kerjaannya taat terus atau maksiat terus? Nah, cuma kebanyakan biasanya ini insya Allah banyak taatnya, tapi kadang maksiat Ustaz. Jangan-jangan ada makan syubhat ini, tidak diketahui halal haramnya, akhirnya males ibadah, sholat tapi males kan, harus dipaksa dulu. Ya berarti ini mungkin ada makanan-makanan yang kurang halal itu tidak sampai 100%. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, beliau ini sampai mengatakan seandainya tidak ada makanan yang murni 100% halal, maka beliau akan makan pasir. Nanti sudah tingkatan orang-orang yang betul-betul takut kalau di dalam tubuhnya ini sampai kemasukan barang yang haram. Wa tadra'ul mafasid, dengan berkat makan makanan yang halal, maka dia akan menjauhi segala keburukan maksiat. Wa takthurul masalih, dan seluruh anggota tubuhnya pengennya selalu berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang dinilai pahala oleh Allah dan Rasulnya.
Wa aklul haram wasyubhat yusdi'ul qalb wa yudlimuhu wa yuqsih, dan makan yang haram ataupun syubhat, tidak diketahui ini halal atau haram, tidak jelas ini barang halal atau haram, maka itu akan membuat hati berkarat dan juga akan membuat gelap hati dan juga akan mengeraskan hati. Maka salah satu tanda orang yang keras hatinya itu kalau dengar nasihat tak mau, tak senang dengar nasihat, itu tanda hatinya keras. Segera bertaubat. Takutnya ada makanan yang dikonsumsi haram atau syubhat. Bahkan sebagian ulama mengatakan wa qad qila yukhafu ala akilil haram wasyubhat alla yuqbalu lahu amal wa la yurfa'u lahu du'a. Kata sebagian ulama, dikhawatirkan orang yang makanannya haram dan syubhat, dikhawatirkan tidak diterima amalnya dan tidak diangkat atau tidak dikabulkan doa-doanya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, banyak dan barokah. Kenapa demikian? Liqaulihi ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang Allah terima itu dari orang-orang yang bertakwa. Wa akilul haram wal mustarsil fi syubhat laisa bimuttaqin 'alal itlaq. Maka orang yang kerjaannya makanannya adalah haram, kerjaannya atau makanannya syubhat, maka orang yang seperti ini bisa dikategorikan bukan orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu Al-Imam Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tamamut taqwa, sempurnanya ketakwaan seorang hamba, an yattaqillaha al-'abdu bitarki ba'dil halal. Seorang hamba itu bertakwa kepada Allah dengan cara meninggalkan sebagian yang halal, makhafatan an yakuna haraman, karena khawatir takut menjadi haram. Wow, ini tingkatan tinggi. Jadi wara' itu luar biasa. Wara' dengan zuhud ini berdekatan. Jadi wara' dengan zuhud itu berdekatan. Zuhud berarti dia meninggalkan dunia dengan segala kenikmatannya. Itu zuhud, menjauhi, meninggalkan, mengambil dunia seperlunya. Itu zuhud. Wara' meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Atau menjaga dirinya, memelihara dirinya dari perbuatan haram. Pekerjaannya, makanannya, pakaiannya, apa saja. Termasuk juga hal-hal yang belum diketahui halal haramnya. Tidak jelas hukumnya. Halal yang tidak 100%, haram yang tidak 100%. Syubhat, baik itu yang menyangkut makanan, minuman, pakaian, persoalan apa saja, termasuk pekerjaan. Kalau belum diketahui jelas halal haramnya, lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Makanya sebagian mereka bahkan meninggalkan, mereka para ulama-ulama yang zuhud, yang wara' ini kadang sampai meninggalkan yang mubah,
Yang halal saja dikurangi. Orang kalau makan banyak sampai kekenyangan, sampai muntah, haram jadinya. Makan sampai banyak sampai muntah, ini kan kebanyakan, jadi haram, namanya menyakiti tubuhnya sendiri. Halal asalnya, tapi karena berlebihan sampai muntah, ini akhirnya bisa jadi haram. Sebagian mereka perbuatan yang halal, makanan yang halal dikurangi. Ini banyak orang-orang soleh seperti itu. Karena di situ selain melawan hawa nafsu, di situ banyak manfaat. Kemarin kan kita sebutkan di antara membersihkan hati yaitu dengan cara khala'ul batni bitaklilil akli, mengosongkan perut dengan makan yang sedikit. Nih contohnya Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Beliau juga proses sedikit demi sedikit. Jadi pernah terjadi insiden kecil beliau dengan keluarganya, istrinya Bu Nyai Nafisah. Jadi waktu itu beliau menyediakan makanan nasi beserta lauk-lauknya. Rupanya oleh Romo Kiai Haji Abdul Hamid suaminya tidak dimakan sedikit pun. Keesokan harinya dipikir oleh Bu Nyai Nafisah mungkin ini suaminya Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar mungkin tidak suka nasi. Akhirnya beliau buat bubur. Tak kala disuguhkan bubur, beliau ngambil makan, tapi ngambilnya sedikit sekali. Keesokan harinya dipikir oleh Bu Nyai Nafisah mungkin tidak mau lagi mungkin yang namanya beras, mungkin maunya roti. Disediakan roti, dihidangkan sarapan roti. Tidak tahunya Kiai Abdul Hamid ngambil roti, apanya yang diambil? Kulitnya. Biasanya kulit dijual itu di dekat lampu merah, 10.000 nah salah itu. Kulitnya yang diambil. Ya Allah. Kalau kita kan malah yang empuk-empuk itu yang enak. Itulah orang-orang seperti itu. Jadi orang itu sampai tingkat zuhudnya, waroknya seperti itu. Termasuk untuk melawan hawa nafsunya. Kita kan pengennya seneng-seneng yang lezat-lezat biasanya kan? Akhirnya ngelihat seperti itu yang dimakan kulit rotinya. Keesokan harinya istri beliau Bu Nyai Nafisah beli kulitnya roti sampai 1 kilogram. Disuguhkan. Lagi-lagi Romo Kiai Haji Abdul Hamid cukup mengambil sedikit aja. Makannya juga sedikit, walaupun kulit makan dikit juga. Akhirnya beliau ngomong, "Bah, sampian ini bah, maunya itu apa? Mau dimasakin apa sampean ini? Kok ndak ada yang dimakan?" Apa jawaban Kiai Abdul Hamid? "Anu Bu, wong iku lek akeh mangane abot ibadane. Tadi aku iki ngelatih." Jadi kata beliau, orang itu kalau banyak makanannya, ibadah ini jadi berat. Jadi saya ini melatih diri saya. Ya memang seperti itu. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Orang kalau sudah makan banyak, bawaannya seperti kuda Nil. Wah, kuda Nil. Makanya kuda itu gendut kan, gendut kan. Jadi bawaannya ngantuk, muap, akhirnya tidur, hilang deh waktu tersia-sia, ibadahnya jadi malas.
Jadi seperti itu, tidak mudah seperti itu. Kiai Haji Nawawi bin Kiai Haji Nur Hasan Sidogiri, Pasuruan, waliullah juga. Itu beliau juga makannya sedikit, makannya sedikit. Jadi termasuk, mohon maaf, beliau merokok. Jadi ngerokok itu biasanya tidak habis. Satu butir, satu batang ini tidak habis benar. Jadi cukup merasa nikmat, tinggal. Itu berat seperti itu. Lagi nikmatnya ngerokok, tidak sampai habis, anggap setengah, dilepas. Berat itu. Sampai lagi asik-asik makan, apalagi yang kesukaannya berupa ikan kakap. Ikan kakap asam manis, ikan kakap bakar. Lapar nih, enak banget ini. Udang, kepiting, sudah nikmat. Makan dikit aja, itu berat sebetulnya. Ini termasuk Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Jadi beliau itu pernah disuguhi oleh seseorang santri beliau atau jamaah beliau, namanya Miskat, Bapak Miskat. Dituangkan di piring Kiai Abdul Hamid ini nasi yang banyak. Dalam pikiran atau benak hati Bapak Miskat ini, Kiai ini banyak puasa biar dia makan, jangan puasa terus biar makan. Tidak tahunya sudah dikasih banyak nasi, dikurangi sama itu, dikurangi oleh beliau. Tapi walaupun begitu beliau tetap idkhalus surur. Beliau menyenangkan hati tuan rumah, menyenangkan hati orang yang memasak, menyenangkan hati orang yang telah menyediakan makanan dengan aneka ragamnya. Maklum ulama kan biasanya dikasihnya yang enak-enak. Beliau tetap tapi makan pun sedikit. Jadi makan nasinya dikit, semuanya dirasain, dicicipi. Yang ini dicicipi, kalau udang mungkin ngambil satu, dan mungkin ada cumi-cumi ngambil satu, dikit-dikit satu, atau mungkin setengahnya. Intinya dirasain semua, sayurnya apa dicicipi sedikit-sedikit. Tapi tetap porsi kecil. Sehingga tuan rumah yang menyuguhkan makanan, yang memasak, ibu yang memasak, merasa senang. Sambil beliau ngomong enak kata beliau. Dia ngomong enak kata beliau. Masya Allah. Jadi tetap menghormati tuan rumah, idkhalus, menyenangkan hati tuan rumah. Makanya beliau sering puasa. Kiai Abdul Hamid sering puasa. Ya semuanya proses. Akhirnya di akhir-akhir itu beliau sering puasa. Ya kan seperti itu. Karena beliau ngomong itu untuk melatih diri. Kalau kenyang, banyak makan ini abot ibadah. Jadi berat ibadah itu. Ya Allah, tidak mudah sepertinya. Semoga kita juga bisa. Dikisahkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, suatu hari beliau ini diberi laban susu oleh seseorang. Lalu beliau langsung minum susu tersebut. Maka berkatalah orang tersebut, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, aku ini biasanya kalau datang kepadamu dengan membawa sesuatu, kamu pasti bertanya." Jadi Sayyidina Abu Bakar itu kalau dikasih oleh orang, beliau tanya, "Dari mana ini?" Saking hati-hatinya. Nah, kalau kita kan tidak ngurus, udah ikan tidak ngurus dah. Jangankan yang enak, yang mungkin tempe tahu tidak perlu nanya, mau makan aja. Yang jelas dia orang Islam, ya Bismillah dah.
husnudzon kuat gitu. Kalau kita husnudzonnya kuat, halal sudah ada yang haram ini. Itu jelas tempe, ikan, udang halal semua ini. Orang muslim lagi sudah jelas. Nah kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu saking takutnya. Saking takutnya, setiap ada orang ngasih ditanya, dari mana makanan ini? Seperti itu. Ya Allah. Nah waktu itu beliau tidak nanya, langsung diminum. Akhirnya nanya orangnya, ya Sayyidina Abu Bakar, sampai ini biasanya kalau saya bawa sesuatu kepada sampean pasti bertanya, biasanya bertanya. Tapi kenapa kok saat ini sampean saya kasih susu kok sampai tidak nanya sama sekali? Loh, memangnya ini susu dari mana kamu dapat? Nah, baru nanya. Dari mana kamu peroleh ini susu? Raqaitu qauman raqqal jahiliyah fa'atawni hada. Aku ini tadi meruqyah, mengobati beberapa orang yang sakit, tapi menggunakan ruqyah jahiliyah, bukan ruqyah Islamiyah. Kalau ruqyah jahiliyah kira-kira apa? Ya tidak tahu. Apa di situ nyebut-nyebut nama patung, hubal dan lain sebagainya, apa enggak? Allahu a'lam. Intinya kalau sudah disebut ruqyah jahiliyah kan, wah, ini kan khawatir jadi syubhat ini. Pemberiannya itu khawatir beliau. Lalu mereka beri saya ini. Setelah saya meruqyah mengobati mereka, mereka ngasih ini susu kepada saya. Tak kala dengar tersebut Sayyidina Abu Bakar, langsung beliau berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan susu yang barusan masuk ke dalam perutnya. Dimasukkan tangannya, diukir-ukir sampai muntah. Subhanallah. Betul akhirnya keluar sampai muntah. Akhirnya berkata ini orang ini, akullu dzalika fi syurbah. Sampai sedemikiannya kamu wahai Sayyidina Abu Bakar, hanya satu tegukan, satu minum susu, satu tegukan minum susu, kamu melakukan seperti ini. Sampai merah mukanya, mau dikeluar, mau diusahakan untuk muntah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallahi law lam takhruj illa bi nafsi la akhrajtuha. Demi Allah, seandainya itu susu harus keluar bersamaan dengan ruhku, niscaya aku keluarkan. Niscaya aku keluarkan. Demi Allah, seandainya harus keluar susu tersebut bersamaan dengan ruhku, nyawaku siap melayang bersama susu yang keluar, aku lakukan semua. Ya Allah, sebegitunya saking takutnya beliau. Lalu beliau melanjutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari suhtin, dari makanan atau minuman yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih pantas untuk dia tempati. Na'udzubillah. Jadi gara-gara hadis Rasulullah seperti itu Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah. Di dalam riwayat yang lain, Sayyidina Abu Bakar ngomong sama budaknya, hal indaka syai', apakah kamu punya sesuatu makanan? Iya, qit'atul lahm, seperti ishwiha wa hadiyah. Tolong panggang tersebut, panggang, bakar, nanti berikan kepada saya. Maka beliau pun setelah dipanggang oleh budaknya, kemudian diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, beliau makan.
Setelah beliau makan, bertanyalah budaknya, "Malak? Ma sa'alta anha ala 'adatik?" Kenapa engkau wahai Sayyidina Abu Bakar, kok kamu tidak menanyai terlebih dahulu daging yang aku berikan kepada kamu? Bukan seperti biasanya. Biasanya kamu selalu nanya, dari mana daging itu? Siapa yang ngasih? Kok kamu sekarang langsung makan? Kuntu jai'an famin ainahi? Aku ini saat ini sangat lapar sekali. Sampai lupa yang mau nanya, sampai lupa saking laparnya. Aku sangat lapar sekali. Memangnya dari mana itu daging? Marartu ala qaumin minal jahiliyah. Aku ini melewati orang-orang jahiliyah. Qad amilu ursa. Mereka ini lagi berpesta resepsi pernikahan. Mereka lagi berpesta resepsi pernikahan, lagi senang-senang, ada kawinan. Tak kala saya melewati mereka, mereka memberi saya ini. Jadi orang-orang jahiliyah itu sebut, bukan orang Islam. Oh, mereka ngasih saya ini, daging ini. Maka Sayyidina Abu Bakar langsung kaget setelah dengar. Langsung beliau berdiri, lalu beliau berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan daging yang barusan beliau konsumsi, dikeluarkan sehingga keluar misbagatu biddam, yang mana itu daging sudah bercampur dengan darah. Itu daging sudah bercampur dengan darah. Maka beliau bertanya, "Ya sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma miqdaru hadhi?" Wahai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa? Kok sampai begitunya engkau hanya cuma makan daging? Itu pun saya dikasih oleh orang-orang yang lagi mengadakan resepsi pernikahan dari orang-orang tersebut. Kok sampai seperti itunya engkau? Maksudnya budaknya mengira nih, kok sampai sebegitunya loh, kayak kelewatan batas. Orang kamu juga tidak tahu tadi yang makan, kok sampai seperti itunya? Maka beliau menjawab, "Wallahi law lam takhrut illa bi ruhi la akhrajtuha." Demi Allah, seandainya tidak keluar itu daging yang saya telah konsumsi kecuali bersamaan dengan nyawaku, maka niscaya aku keluarkan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu lahmin nasha'a min suhtin fannaru aula bihi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, aku telah mendengar bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap daging tubuh itu kan daging semua ini. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram atau minuman yang haram, maka neraka lebih pantas untuk dia tempati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita lihat Al-Imam Dhunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala, seorang salah satu tokoh sufi, ulama besar, wali besar. Al-Imam Dhunnun Al-Misri rahimahullah ta'ala mahbusan, beliau dipenjara. Maka ada yang membawa wanita solehah. Beliau wanita solehah ini membawa makanan yang halal, yang mana makanan tersebut hasil dari menjual kain yang dia pintal, yang dia memintal sebuah kain, dia jual halal. Itu makanan halal. Maka sama Al-Imam Dhunnun Al-Misri yang tinggal di Mesir ditolak. Itu makanan yang halal dari wanita solehah di Mesir ditolak sama beliau. Kenapa sama beliau ditolak?
karena itu makanan di atas talam. Tetapi rupanya piringnya ini, talamnya ini dipegang oleh petugas penjaga tahanan. Maka beliau tidak mau. Beliau tidak mau. Gara-gara talamnya dipegang oleh tukang penjaga tahanan. Ya Allah. Karena beliau tidak bersalah sebenarnya. Jadi beliau merasa ya berarti ini ada orang-orang zalim. Saya tidak bersalah kok di penjara. Akhirnya apa? Karena tidak dimakan, akhirnya dikembalikan kepada wanita. Tak kala dia tahu, tidak mau rupanya. Al-Imam Zunnun Al-Bisri tidak mau menerima. Rupanya gara-gara karena dipegang oleh penjaga tahanan tersebut. Akhirnya wanita solehah tersebut sendiri yang langsung ngasih itu makanan dengan tangannya, langsung diterima oleh tangannya Al-Imam Zunnun Al-Bisri, baru beliau makan. Itu warok yang tingkat tinggi seperti itu. Itu namanya betul-betul warok betul. Ya seperti itulah orang-orang dulu, luar biasa. Ya sekarang ya ada orang-orang seperti itu. Tapi ya kita harus cari tahu. Itu diantaranya guru saya itu juga warok. Saya punya guru itu tidak gampang nerima uang, kadang di istikharah dulu. Kemudian ada lagi sebagian orang soleh, beliau menghadiri muhtadir, ada orang yang mau meninggal dunia. Mau meninggal dunia tapi di malam hari. Tak kala meninggal ini orang, maka orang soleh ini berkata kepada mereka, ahli warisnya, orang yang hadir saat itu, itfa'us siraj, matikan lampu. Dulu lampu minyak aja, matikan lampunya. Fa innahu minal an shara fi milkil waratha, maka sesungguhnya sekarang lampu tersebut sudah miliknya ahli waris. Jadi tolong dimatikan. Oh, sampai sebegitunya di malam hari. Nah, ini orang-orang yang luar biasa. Karena beliau khawatir dari lampu tersebut, itu kan sudah, kalau ada orang meninggal kan jadi milik ahli waris. Takutnya ada ahli waris yang tidak ridho kalau lampunya dipakai untuk menerangi mereka yang ada di situ. Sampai segitunya, ya Allah, ini warok tingkat tinggi sudah ini. Kita lihat lagi Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Beliau dari Kudus, dari Palestina, Masjidil Aqsa ke Basrah, ke Irak. Palestina ke Irak. Kira-kira berapa? Wah, intinya sudah mungkin ratusan kilo lebih. Dari Palestina, Masjidil Aqsa ke Irak, Basrah. Beliau dari Palestina menuju ke Irak itu hanya untuk mengembalikan tamroh, satu biji kurma yang jatuh tak kala beliau membeli di dalam timbangan yang tidak diketahui oleh penjualnya, dan beliau lupa untuk mengembalikannya saat itu. Jadi Syekh Ibrahim bin Adham, waktu beliau berada di Basrah, di Irak, beliau beli kurma. Tak kala beli kurma, ditimbanglah. Nah, tiba-tiba ada satu kurma yang jatuh ke dalam timbangan tersebut. Dan beliau melihat ada
satu kurma yang jatuh ke dalam plastik yang ditimbang tersebut. Beliau lupa untuk mengembalikan kurma tersebut, atau ngomong kepada penjualnya bahwasanya ada kurmanya yang terjatuh ke dalam timbangan. Lupa. Sampailah ke Palestina. Sudah sampai Palestina baru ingat, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan tadi ada kurma milik penjual tersebut, tiba-tiba jatuh ke dalam timbangan. Ya Allah, tidak jadi dimakan. Tidak jadi dimakan. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan punya beliau, takut. Jadi saking takutnya, cuma satu butir kurma, bayangkan, cuma satu butir kurma, beliau rela tidak makan, dan beliau rela berjalan yang mungkin ratusan kilometer menuju Basrah, Irak. Ya Allah, cuma gara-gara satu kurma. Ya Allah, ini makanya ini perlu kita harus hati-hati. Seperti itu. Ya kalau sekarang mah enak, alhamdulillah, kalau kita beli kurma di Samarinda misalnya, atau beli kacang ada yang terjatuh misalnya, kita lupa sampai kapan, enak kita tinggal nelpon. Ini ada jatuh tadi, saya ngelihat ada yang jatuh dari tempatnya itu satu butir. Gimana? Apa saya kembalikan? Insyaallah. Ya sudah, saya halalin. Alhamdulillah. Makasih banyak loh. Jazakumullah. Enak. Ini beliau sampai jalan. Saking takutnya. Seperti itu. Ya kalau sekarang kan ya kita ya pakai HP aja, nggak jauh-jauh itu. Luar biasa, lumayan apalagi. Tapi ya seperti itulah orang, saking takutnya jangan sampai masuk ke dalam tubuhnya makanan yang haram atau syubhat. Seperti itu kan bisa jadi syubhat. Tidak diketahui, penjualnya tidak tahu. Beliau pun sendiri gimana, cuma saat itu tidak ada telepon, ya mau tidak mau beliau berjalan balik. Ya Allah, Masya Allah. Nah ini juga yang perlu diperhatikan, ini diantaranya yang beli-beli lansep misalnya, rambutan. Ini lansepnya manis ya Pak, manis. Saya coba yang langsung ngomong yang makan, sambil dimakan, oh ya manis saya beli 3 kilo, makan lagi, ambil lagi. Jangan kayak gitu. Coba, kecuali kalau dia suruh coba ya coba pun ya jangan keterusan, coba sampai 3, ya cukup 1 aja. Khawatir orangnya di hatinya ada tidak ikhlas, tidak rela, akhirnya bisa jadi orang kalau tidak ikhlas itu kadang khawatirnya bisa jadi sakit perut gitu. Nauzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang zuhud, orang-orang yang warok, seperti para ulama-ulama kita terdahulu, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai, diridhoi, dikasihi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah tempatkan kita di dalam surga bersama mereka, para aulia wassalihun, bersama orang-orang warok dan zuhud tersebut, dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisab, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam dari saya, mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.